Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fitri dengan NIM 2002 112578 dari jurusan Akuntansi angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau dari kelas Pendidikan Kewarganegaraan B. Kali ini saya akan membuat video mengenai UAS Pendidikan Kewarganegaraan saya. Pendidikan kewarganegaraan adalah disiplin ilmu yang merupakan sistem nilai yang bertujuan untuk membentuk peserta didik memiliki wawasan dan watak kebangsaan serta menjadi warga negara yang baik, dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang benar. Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada penjelasan pasal 37 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang lebih memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, kontribusi apa saja yang telah diberikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kepada mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Riau berikut adalah: 1. Pendidikan pada dasarnya adalah proses mendewasakan setiap individu, sedangkan esensi kedewasaan tentu oleh kemampuan setiap individu untuk menyesuaikan dengan konteks. Dengan adanya mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi lebih dapat mengembangkan proses mendewasakan diri yang lebih baik lagi. 2. Pendidikan kewarganegaraan di Universitas Riau bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan watak kebangsaan, kesadaran bernegara serta memiliki cara berpikir, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai keindonesiaan. 3. Dengan adanya mata kuliah ini diharapkan terjadi perubahan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku pada mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan ini. Inilah makna sesungguhnya dari reaktualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam praktik yang pernah dibentangkan melalui puncak luhur budaya nenek moyang kita sepanjang sejarah. Target saya setelah mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu memaksimalkan belajar materi pendidikan anti korupsi yang telah dipelajari di perguruan tinggi, menambah wawasan tentang pendidikan anti korupsi dengan membaca buku, majalah, artikel, dan lainnya, keluar dari paradoks yang membatasi materi pendidikan kewarganegaraan hanya sebagai mata pelajaran dan mata kuliah di perguruan tinggi, melainkan dapat menerapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar menjadi generasi penerus bangsa yang lebih maju dan bermutu. Permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait keberagaman dikutip dari situs resmi Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berikut permasalahannya. 1. Timbulnya pertentangan antara budaya. Pertentangan antar budaya akan timbul jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku, bangsa, dan budaya kadang-kadang diwarnai dengan konflik antar budaya. Hal itu terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial seperti di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Situbondo, Ambon, Poso, Sambas, Aceh, Papua, dan daerah lainnya. 2. Kecemburuan sosial. Berikut contohnya. 1. Peristiwa Sambas adalah konflik yang disebabkan perbedaan etnis antara suku Dayak dengan suku Madura. Yang kedua yaitu peristiwa Aceh dan Papua adalah contoh konflik sosial yang disebabkan perbedaan kepentingan politik antara pemerintah pusat dengan masyarakat daerah setempat. Yang ketiga, peristiwa Tasikmalaya adalah contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan sosial antar penduduk pribumi dan masyarakat Tionghoa. Yang keempat yaitu peristiwa Poso adalah contoh konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama antar umat Islam dengan umat Kristen. Yang ketiga yaitu sentimen kedaerahan. Sentimen kedaerahan misalnya kerusakan sosial yang terjadi di ibu kota Jakarta antar suku bangsa Betawi dengan suku bangsa Madura. 4. Perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Perubahan nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi ternyata telah memicu timbulnya konflik sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Jakarta sebagai ibu kota negara seringkali diwarnai oleh peristiwa kerusuhan sosial seperti peristiwa Tanjung Priok. Nah, dari permasalahan tersebut dapat memicu sikap mental yang mengancam persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, yaitu etnosentrisme, sikap
ke daerah, presisim yang keliru dengan otonom, fantastisme sempit. Selanjutnya kasus yang akan saya berikan yaitu konflik Ambon. Menurut Yayasan Deni, konflik Ambon Maluku merupakan konflik terburuk yang terjadi di Indonesia setelah reformasi, di mana setelah menghilangnya nyawa 10.000 orang. Diberitakan Kompas.com, konflik Ambon berlangsung pada 1999 hingga 2003. Ribuan rumah, fasilitas umum termasuk tempat ibadah terbakar. Bahkan ratusan ribu warga harus meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan meninggalkan Maluku atas konflik tersebut. Konflik Ambon berlangsung selama 4 tahun. Berikut mungkin salah satu dari sekian banyak kasus keberagaman yang ada di Indonesia. Maka dari itu kasus keberagaman menjadi urgensi saat ini. Sangat disayangkan padahal Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang beragam, seharusnya lebih mengerti dan lebih berpengalaman bagaimana cara menghadapi keberagaman tersebut. Upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan Indonesia terhadap seluruh komponen bangsa dalam dunia perkuliahan, mempelajari pendidikan geopolitik, dan membantu dalam upaya sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara. 2. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. 1. Dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampaknya dalam mewujudkan pemerintahan yang kuat dan inspiratif dan terpercaya dibangun sebagai rakyat penjelmaan rakyat. Dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. 3. Dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau Bhinneka Tunggal Ika atas karunia ciptaan. 4. Dalam kehidupan akan menumbuhkan kesadaran tanah air, cinta tanah air, dan bela negara setiap warga negaranya. Sebagai anggota dari negara maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan warga negara dengan negara terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antar keduanya. Maksudnya adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai negara dan terhadap negara, dan begitu juga sebaliknya. Hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak untuk mempertahankan kehidupan, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak kelangsungan hidup, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, dan berhak mendapatkan pendidikan. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya. Yang 7, hak atas pengakuan dan jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang ke-8, hak untuk mempunyai hak memiliki pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak. Kewajiban menaati peraturan hukum dan pemerintah, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Indonesia. Sekian dari video yang saya buat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.